Saya akan menjelaskan satu persatu cairan apa dituangnya kemana, oke? Mengurangi gaya gesek sehingga otomatis suara mesin lebih halus, tarikannya lebih bagus, dan efisiensi bahan bakarnya juga lebih bagus karena gesekannya lebih minimum. XT35 ini mengikat semua itu dan membuangnya ke injektor sehingga dia kebakar keluar. Oli lebih dingin, fungsinya menjadi lebih bagus dan oli itu sendiri akan lebih susah menguap, lebih lama menguap, dan dia pelumasannya lebih baik juga. Karena ketika transmisi itu selip, Anda perbaiki transmisi itu bisa jauh lebih mahal daripada perbaiki engine. Servis AC rusak ya ke dokter mobil. Cuci mobil ya ke dokter mobil. Puas, enteng. Bensin boros ya ke Pasti dokter beres. mobil. Dandanin mobilnya kagak pakai labil. Hai Lovers, baik lagi dengan saya Dr. Mobil. Di video kali ini saya mau launching produk baru dari Dr. Mobil, yaitu Tune Up Do It Yourself From Home. Jadi maksudnya apa sih? Di daerah-daerah yang memang tidak bisa terjangkau oleh Dr. Mobil, atau memang ketika Anda kena PSBB, kita bisa mengirimkan paket-paket tune up untuk merawat mobil kalian dari rumah. Nah, untuk paket pertama yang kita launching memang untuk tune up mobil bensin, turbo, dan non-turbo otomatis. Jadi kita launching paket bensin otomatiknya dulu, nanti baru kita pikirkan lagi untuk diesel, dan kita pikirkan lagi untuk tune up dan untuk AC-nya juga. Nah, cuman untuk yang pertama ini kan memang kita punya produk yang kita udah setel, kita udah bikin untuk tune up versi bensinnya. Nah, kalau ditanya berbeda nggak dengan tune up di bengkel Dr. Mobil, sudah pasti beda. Cuman kita mencoba menaikkan standar kita untuk tune up from home biar bisa minim-minim setara lah dengan tune upan di Dr. Mobil. Memang berbeda karena yang kita kerjakan juga berbeda. Nah, di sini kita ada yang namanya pembersih injektor. Kemudian kita masukkan juga untuk yang ngangkat butiran-butiran air dan lendir-lendir bensin yang ada dari tangki sampai ke injektor juga. Kemudian kita kasih aditif di olinya supaya oli itu dapat bekerja lebih maksimal. Nah, dan kita juga kasih aditif ke oli transmisi supaya mereka juga bekerja lebih maksimal juga. Nah, yang terakhir kita kasih aditif untuk radiator atau ke radiator coolant. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ketika mobil itu lebih dingin, dia akan beroperasi lebih bagus gitu loh. Nah, ketika dia beroperasi lebih bagus, otomatis dia juga akan satu lebih ngirit, kemudian dua mobilnya lebih dingin sehingga part-partnya itu juga nggak gampang rusak gitu loh. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu cairan apa dituangnya kemana. Oke? Nah, untuk yang pertama, chemical yang pertama adalah speed up oil treatment. Ini berfungsi sebagai menghilangkan friction atau menghilangkan gesekan di anti friction lah ya namanya ya. Itu anti friction itu berfungsi menurunkan daya gesek yang ada di dalam mesin mobil Anda. Fungsinya satu, mengurangi gaya gesek sehingga otomatis suara mesin lebih halus, tarikannya lebih bagus, dan efisiensi bahan bakarnya juga lebih bagus karena gesekannya lebih minimum. Cara pakainya gampang, kocok dulu, buka, kemudian ada sealnya, pastikan selalu di seal ya, kalau enggak kan dia berarti kan nggak bagus barangnya, boleh minta ditukar ketika ininya rusak atau tidak di seal. Dibuka, langsung masuk ke oli mesin. Ini bisa untuk treatment sampai dengan olinya 6 liter. Jadi karena ini Honda Brio 1200, olinya di bawah 4 liter kan. Nah, kalau di bawah 4 liter langsung tuang aja semua, no problem. Nah, itu untuk yang oli mesin ya. Nah, untuk chemical kedua ini saya pakai rapid radiator coolant. Rapid radiator coolant fungsinya untuk supaya si engine ini lebih cepat dalam yang namanya heat transfer atau membuang panasnya. Nah, selain itu juga ini fungsinya untuk melumasi si water pump. Jadi memang ini chemicalnya berfungsi untuk melumasi water pump, memberikan anti karat, dan juga supaya heat transfernya lebih cepat.
ini saya udah coba dan ini memang bener-bener asik banget. Di Audi saya pakai, di Mercy saya pakai, BMW saya pakai, sampai ke mobil Jepang itu no problem semua. Nah, sebisa mungkin coolant-nya itu juga kita pakai yang bagus. Jadi coolant yang bagus itu coolant kan tahan lama nih, bisa 2-3 tahun kalau coolant yang bagus. Nah, sebisa mungkin ganti dulu dengan coolant yang bagus baru diganti ini. Cuman kalau memang Anda kepepet nggak apa-apa, pakai dulu aja karena ini memang bisa memperpanjang umur coolant-nya itu sendiri. Nah, caranya adalah ini kan 230 mili. Nah, sebisa mungkin kita sedot keluar dulu 230 mili dari dalam radiator. Kenapa? Kalau kita isi kebanyakan, dia akan tersimpan di radiator reservoir. Nah, kalau saya punya mesin vakum generator yang nanti dimana dia bisa nyedot. Nah, kalau Anda nggak ada, nggak apa-apa, pakai selang kecil atau selang apapun, Anda bisa sedot keluar sekitar 236 mili. Nah, kita lihat proses saya ya. Nah, ini saya udah sedot kira-kira sekitar 230 mili. Nanti kalau misalkan setelah kita isi dia kurang, baru kita tambah lagi sedikit. Yang penting kita kira-kira aja nyedotnya seberapa supaya dia nggak overflow. Nah, ini pakainya gampang. Setelah kita keluarkan sedikit, sekitar 230 mili, kita tuang lagi ke dalam sejumlah 230 mili juga yang sama. Untuk membuka radiator, usahakan kita buka radiatornya itu dalam keadaan dingin. Atau kalau memang misalkan memang sudah panas mesinnya, kita buka radiatornya itu dalam keadaan mesin menyala. Dan balik lagi, itu harus hati-hati, kita bukanya harus pakai kain majun yang basah sekali. Karena kenapa? Ini bisa muncrat dan jangan pernah main-main dengan radiator. Kalau Anda nggak ngerti, biarkan aja, tunggu sampai betul-betul dingin. Dingin itu dalam artian dingin, bener-bener dingin ya. Nah, jangan pernah Anda ketika buka radiator itu kemudian airnya muncrat, itu Anda bisa cedera dan masuk rumah sakit. Oke, jadi saya ingatkan kembali, ketika Anda tidak ngerti apa yang Anda kerjakan, tunggu mobilnya dingin baru dibuka. Dinginnya bener-bener dingin, bukan hanya sekedar dingin. Nah, setelah kita masukkan radiatornya, biasanya kita cek nih, dia pas apa enggak. Kalau udah pas berarti kita nggak usah tambahin airnya lagi. Kalau dia nggak pas berarti kita tambahin coolant-nya lagi sedikit. Kalau udah pas, udah kita langsung tutup aja. Nah, kalau di mobil Matic itu sebenarnya transmisi Matic-nya kan ada banyak ya. Cuman yang kita keluarkan kali ini hanya untuk 2 jenis dulu, yaitu CVT dan ATF. Nah, ATF itu segala jenis ATF ya. Yang penting jangan dual clutch, yang penting jangan DSG, yang penting dia ATF. Nah, kenapa? Karena transmisi itu menahan beban yang luar biasa dan dia biasanya panasnya luar biasa juga, sehingga memang dia butuh diberikan aditif untuk bekerja lebih baik dan semua slas-slas dan kotorannya itu bisa rontok lagi. Kenapa? Kalau enggak nanti transmisinya bisa overheat, dia bisa slip, dia bisa terlambat, kejeduk, itu macam-macam gitu loh transmisinya. Problem dari transmisinya. Nah, caranya sih gampang. Setiap oli transmisi Matic memiliki yang namanya dipstick. Nah, dipstick itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau dari Honda nih. Dipstick Honda tuh bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau di Honda. Ini saya lap dulu pakai majun karena saya mau kasih lihat nih bersihnya nih. Nah, ini ada tulisannya nih ATF. Ada tulisannya ATF. Sebisa mungkin juga Anda jangan kelebihan isi oli transmisi ya, aditif oli transmisi ya. Nah, gimana caranya? Anda harus, kalau bisa mungkin Anda keluarkan sedikit itu oli transmisinya dengan cara yang sama, pakai selang kita masukin, kita sedot keluar, sehingga si transmisi ini nggak terlalu banyak. Nah, masukinnya pakai apa? Saya bikin corong, kasih selang. Nah, kita biasanya ini kan kita bikin yang homemade ya. Jadi misalkan kita kasih corong sedikit, kita kasih selang, sehingga kita bisa tuang di atasnya. Nah, jadi gampang, kita langsung masukin ke lubang yang tadi dipsticknya ada ini. Kita masukin ke lubang dipsticknya itu, lalu kita tuang langsung pakai ini. Ini kita buka, kita kocok juga, dilihat sealnya. Sealnya setelah kita buka, kita tuang masuk ke dalam. Tapi ingat ya, dikeluarin dulu 250, sekitar 250 mili sehingga dia nggak kebanyakan. Nah, cara yang ngecek dia kebanyakan apa enggak? Caranya kita tahu dia kebanyakan apa enggak. Dipsticknya kita kembalikan masukin. Nah, mobilnya dinyalain, mobilnya dimasukin ke posisi N atau netral, ya. Terus kita cabut lagi. Nah, dia akan ada tulisannya nih hot.
dia akan selalu ada garisnya. Nah, dia ada tulisannya hot. Hot itu berarti ketika ini panas transmisinya, itu olinya harus nyampe di situ. Kalau olinya nggak nyampe di situ, kekurangan, itu berarti kurang. Anda boleh tambahin lagi. Kalau misalkan olinya kebanyakan, Anda kurangin lagi sedikit nanti setelah di running. Karena kenapa? Kalau oli transmisi itu kelebihan atau kekurangan, mobilnya nggak enak larinya. Oke, untuk yang dituang di tangki bahan bakar, kita punya dua. Satu judulnya XE12, itu Fuel Injection Cleaner. Yang satu judulnya XT35, ini All System Cleaner. Nah, untuk yang pertama, kita masukkan yang XT35 dulu. Kenapa? Bensin nggak usah penuh-penuh, terserah mau seberapa. Yang penting kita isi ini dulu. Ini adalah fungsinya pembersih dari si tangki itu sendiri. Jadi si tangki bahan bakar itu kan pasti nanti ada isinya kerak-kerak atau lendir-lendir dan ada isinya air kan lama-lama kan. Nah, XT35 ini mengikat semua itu dan membuangnya ke injektor sehingga dia kebakar keluar. Nah, makanya kita ada dua part. Yang pertama adalah XT35, yang kedua adalah XE12, jangan dicampur. Yang 35 duluan, kenapa 35 berfungsi untuk membersihkan tangki? Setelah bensinnya habis, kita isi pakai bahan bakar bensin, baru kemudian kita isi fuel injection cleaner. Karena kenapa? Semua kotoran yang ditarik sama XT35 itu akan menuju ke injektor. Nah, makanya kotoran di tangki itu keluar, injektor itu jadi akan kotor. Nah, setelah injektornya kotor, kita bersihkan lagi injektornya. Jadi dia bersihnya tuntas dan dia 2 step ya. Nggak ada tuh ceritanya Anda masukin dua-duanya satu kali, kemudian ini bersih dan depan bersih. Nggak bisa. Jadi yang kali ini kita isi XT35 dulu, baru kita isi XE12. Nah, Anda lihat juga ini harus disil ya, semuanya harus disegel ya. Kalau nggak dia akan bisa menguap. Anda tuang aja. Ini 250 ml bisa cukup untuk treatment 60 liter. Nah, cuman memang saran saya sih jangan penuh-penuh. Mobil Anda sisa setengah Anda tuang, atau seperempat Anda tuang. Kenapa? Karena kalau misalkan seperempat atau setengah itu dia lebih keras, ya kan? Jadi lebih cepat bersihnya. Dan dia nggak banyak yang nyisa di dalam tangki. Nah, setelah Anda isi XT35 dan Anda pakai sampai habis, kan Anda top up tuh bensinnya, ya kan? Nah, setelah Anda top up bensinnya, Anda baru isi yang namanya XE12. Nah, ini sengaja XE12 itu isinya 300 ml. Kalau yang kemarin XT35 itu isinya 250 ml, ini isinya 300 ml. Kenapa? Memang ini kita bikin level 3 fuel injection cleaner. Jadi dia memang bener-bener jauh lebih keras dari fuel injection cleaner yang lain yang ada di pasaran. Jauh lebih keras itu aman nggak bagi ini? Maksudnya jauh lebih keras itu, kalau nggak aman berarti dia isinya solvent. Ilmu aditif itu banyak, ilmu cleaner itu banyak. Kalau dia dibilang nggak aman bagi injektor, itu namanya dia isinya solvent. Kalau isinya solvent, iya nggak aman. Kalau ini saya jamin aman. Kenapa? Ini memang level 3 potent atau dia konsentratnya. Sehingga 300 ml ini cukup untuk treatment 80 liter sebenarnya. Nah, balik lagi, sebaiknya jangan diisi penuh-penuh bensin Anda untuk di treatment. Kenapa? Kalau diisi terlalu penuh, biasanya dia efeknya akan lebih lama. Kalau setengah aja tangkinya kita pakai, itu biasanya efeknya langsung kelihatan. Ini langsung pakai dituang semua di tangki. Ini untuk bensin ya, XE12 ya. Kalau XT35 ini bisa untuk bensin ataupun diesel. Jadi ini memang produknya jauh lebih bagus dibanding yang ada di pasaran karena ini bisa dipakai bensin dan diesel. Ini akan tetap nyala ketika dibakar oleh diesel dan akan tetap nyala ketika dibakar oleh bensin. Nah, kalau XE12 yang ini memang khusus untuk bensin, jadi nggak bisa untuk diesel. Untuk motor-motor injeksi juga bisa untuk dimasukin ini, dia akan berasa jauh lebih cepat sih. Nah, untuk mobil-mobil yang memiliki problem di sisi olinya itu sering habis ya kan, maksudnya sering kebakar, sering habis, sering menguap, itu kan bisa banyak hal yang terjadi. Nah, kita ambil contoh yang paling sering aja, Nissan Livina. Ketika Anda ngisi olinya agak encer, dia pasti akan lebih cepat menguapnya. Nah, Anda bisa isi XT40. Ini diisi untuk di engine oil atau oli mesin ya, bukan oli transmisi, oli mesin. Sehingga ini yang memang khusus kita namanya oil burn stop. Jadi memang khusus dipakai untuk mengurangi pembakaran atau mengurangi penguapan dari oli. Ini khusus dipakai, Anda bisa pakai, Anda bisa buktikan sendiri. Ini memang benar-benar berkurang. Saya udah coba untuk di Nissan Livina, makanya dan Nissan Juke ya. Makanya memang produk ini kita rekomen dan memang kita jual. Nah, untuk ini sama dengan aditif ATF yang tadi, cuman yang ini judulnya CVT. Ini bisa dipakai untuk semua jenis CVT, Honda, Nissan, Toyota, dan HCF2 atau CVT2 dari si Honda. Kalau ini oil aditif paling level 4-nya kita. Jadi maksudnya level 4 itu generasi paling baru yang paling mahal dan memang ini launching pertama kali untuk di online. Kenapa?
Karena ini teknologinya nano diamond. Yang kalau yang tadi kan untuk mengurangi friksi ya kan, gesekan kan, itu iya, ini juga sama. Tapi yang ini lebihnya adalah ini bisa mentransfer panas dari oli itu lebih cepat, sehingga engine Anda akan lebih dingin dan oli Anda akan lebih dingin. Oli lebih dingin, fungsinya menjadi lebih bagus dan oli itu sendiri akan lebih susah menguap, lebih lama menguap, dan dia pelumasannya lebih baik juga. Makanya ini sangat-sangat bagus banget. Dia memang fungsinya untuk itu ya. Kalau misalkan untuk melapisi dinding-dinding yang lecet-lecet itu ada beda lagi, namanya remetallizer. Tapi ini udah lulus uji kita, udah saya masukin di semua mobil Eropa, dia no problem. Nah, XT73 Power Extra ini fungsinya sebenarnya memang untuk mengembalikan kompresi yang hilang. Jadi kayak misalkan ada lecet-lecet, dia akan melapisi dinding-dinding silinder liner, dinding-dinding metal duduk, metal jalan, supaya kompresinya itu lebih bagus. Ketika kompresi lebih bagus, otomatis tenaga Anda lebih bagus. Nah, ini memang fungsinya benar-benar untuk mengembalikan kompresi-kompresi yang hilang. Namanya XT73 atau Power Extra. Nah, untuk dua produk ini kemungkinan agak susah kalau dipakai di rumah. Cuman kalau Anda memang bisa dan ngerti cara pakainya, nggak ada masalah. Yang ini coolant stop leak. Nah, ini maksudnya ketika coolant Anda itu sering berkurang tapi nggak ada yang netes. Jadi kan ketika coolant itu sering berkurang dan nggak ada yang netes itu, biasanya kan bocornya itu bocor halus. Nah, dia belum sampai sempat netes, udah menguap. Anda bisa bongkar satu-satu, dicekin satu-satu untuk diperbaiki. Nah, cuman ketika Anda dalam darurat, ini bisa ngesil semua, baik dari head cover, gas covernya, cover radiator, bocor radiatornya sendiri, bocor selangnya sendiri, atau bocor sambungan-sambungannya. Kalau yang ini AT38, ini lebih ke transmisi slip. Beberapa mobil-mobil, kalau misalkan Anda beli mobil second, Anda kan nggak tahu nih apakah kondisi transmisinya masih bagus apa enggak. Cuman yang nomor satu memang kita sarankan untuk ganti oli transmisinya dan ganti filter oli transmisinya. Itu kita ganti dengan oli yang bagus, dengan filter yang original, baru kita masukin ini nih, stop slip dan stop leak. Jadi maksudnya supaya dia transmisinya itu bisa bersih dan bisa terlumasi dengan baik, sehingga dia bisa bekerja dengan baik, nggak selip transmisinya. Karena ketika transmisi itu selip, Anda perbaiki transmisi itu bisa jauh lebih mahal daripada perbaiki engine. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk tune up dari rumah oleh Dokter Mobil. Nah, saran saya memang Anda pakai masker yang bagus, jangan pakai masker abal-abal. Kenapa? Kalau misalkan bocor, kan Anda juga yang sengsara. Kalau saya sendiri, saya pakai masker yang beneran masker. Jadi kita semua juga yang di Dokter Mobil sudah kita bekali dengan masker yang memadai dan lebih dari apa yang kita bisa, dan bukan masker medis. Karena kenapa? Kasihan orang-orang medis yang membutuhkan masker itu. Jadi kita memang spend extra money untuk beli masker beneran. Oke? Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.